Halo, selamat pagi anak-anak baik dan hebat. Berjumpa lagi dengan Miss Oktav dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 1. Anak-anak, hari ini kita akan belajar lanjutan materi kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita belajar tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, hari ini kita akan belajar Allah menciptakan manusia. Oke anak-anak hebat, sebelum kita memulai belajarnya, kita mohon perlindungan Tuhan ya. Dengan berdoa, kita menyerahkan hidup kita dan pembelajaran kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Yuk berdoa sama-sama, kita tanda salib ya, kita nyanyikan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau ciptakan laki-laki dan perempuan dan membuat mereka bahagia. Ajari kami Tuhan untuk berteman dan hidup rukun dengan semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak baik dan hebat, setelah kita berdoa, yuk kita mulai belajarnya. Pada hari ini ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui kembali kisah penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui kisah penciptaan manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui bahwa sebagai laki-laki atau perempuan adalah ciptaan Tuhan yang unik dan harus saling menghargai. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat doa syukur atas dirinya yang diciptakan Tuhan sebagai laki-laki atau perempuan. Oke anak-anak hebat, mari kita ingat kembali tentang kisah penciptaan langit dan bumi ya. Anak-anak masih ingat kan bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Ayo, apa saja yang diciptakan Tuhan selama 6 hari? Yuk kita ingat kembali ya. Di hari yang pertama Allah menciptakan, memisahkan terang dan gelap. Nah, jadi di hari pertama itu Allah memisahkan terang dan gelap. Kemudian terang dinamai dengan siang dan gelap dinamai dengan malam. Itulah hari pertama. Di hari yang kedua, apa yang diciptakan oleh Tuhan? Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Nah, cakrawala itu kita kenal dan disebut sebagai langit. Nah, di hari yang ketiga, apa yang Tuhan ciptakan? Yaitu Allah memisahkan air dari tanah. Jadi tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala pohon yang berbiji. Nah, tanah kering disebut sebagai darat dan kumpulan air disebut sebagai laut. Nah, itu adalah di hari yang ketiga. Nah, apa yang Tuhan ciptakan di hari yang keempat? Hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang di langit. Nah, matahari bertugas untuk menerangi bumi di siang hari, sedangkan bulan dan bintang menerangi bumi di malam hari. Nah, hari kelima, apa yang diciptakan oleh Tuhan anak-anak? Yaitu Allah menciptakan segala jenis hewan yang hidup di air dan segala jenis burung yang terbang di udara. Nah, kalau di hari keenam Tuhan ciptakan apa ya? Nah, Allah menciptakan segala makhluk hidup yang berjalan dan merayap di bumi. Itulah hari yang ke-6. Dan di hari yang ke-6 juga Allah menciptakan manusia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kisah penciptaan manusia? Yuk anak-anak, marilah kita mendengarkan kisah penciptaan berikut ini. Nah,
ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dari hari yang ke-1 sampai hari yang ke-6, ya, Tuhan melihat semua yang diciptakannya itu sungguh indah, ya, sungguh baik adanya. Kemudian Tuhan berfirman, "Baiklah sekarang kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Nah, kemudian pada saat itu anak-anak setelah Tuhan bersabda, dia berkata bahwa baiklah sekarang kita jadikan manusia, ya, menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah bersabda bahwa dia menjadikan manusia. Nah, lalu Tuhan menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, Tuhan menyerahkan semua ciptaannya kepada manusia dan dia berkata kepada manusia agar, ya, mereka menggunakan ciptaan dengan baik. Tuhan berkata bahwa semua ciptaan ini kuberikan kepadamu, ya. Pergunakan dan peliharalah semuanya dengan baik. Nah, anak-anak, itulah tentang manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Simak cerita kitab suci berikut ini ya anak-anak. Nah, inilah kisah Allah menciptakan manusia pertama. Nah, Tuhan Allah telah selesai menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kemudian Tuhan Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Jadi manusia itu diciptakan seperti gambar dan rupa Allah ya anak-anak. Lalu Tuhan mengambil segumpal tanah. Nah, kalau bahasa lainnya itu Tuhan mengambil debu tanah lah. Lalu kemudian dia membentuk tanah itu menjadi seorang manusia. Nah, setelah Tuhan membentuknya menjadi seorang manusia, lalu Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam tubuh manusia itu. Nah, anak-anak bisa bayangkan ya, ketika itu Allah sedang menciptakan manusia, dia mengambil dari tanah, kemudian dia bentuk, setelah terbentuk lalu dia menghembuskan nafas kehidupan. Nah, setelah Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, maka jadilah manusia pertama yang kita sebut dengan Adam. Jadi manusia pertama itu bernama Adam. Nah, namun anak-anak ya, suatu hari ketika Tuhan melihat Adam, ya, saat itu Tuhan sedang berjalan-jalan di kebun Eden atau di taman Eden yang ia ciptakan. Tuhan melihat bahwa Adam sepertinya duduk termenung dan tidak punya semangat hidup, ya. Dia termenung di bawah sebuah pohon. Lalu Tuhan berkata kepada Adam, "Adam, mengapa kamu bersedih?" Kemudian Adam menjawab, katanya, "Hewan yang berkeliaran di taman ini mempunyai banyak teman, tetapi aku ini hanya seorang diri saja." Nah, Tuhan mengerti apa yang dimaksudkan oleh Adam. Lalu Tuhan membuat Adam tertidur. Tuhan membuat Adam tertidur dan Tuhan mengambil sebuah tulang rusuk dari Adam, lalu dari tulang itu Tuhan membentuk manusia yang baru. Dia membentuk manusia yang baru dan Tuhan juga menghembuskan nafas kehidupan di dalam manusia itu. Nah, ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan di hidung manusia itu anak-anak, maka dari tulang rusuk yang dibungkus dengan tanah itu kemudian hiduplah seorang perempuan. Nah, perempuan pertama itu yang diciptakan oleh Allah bernama
Hawa. Nah, lalu Tuhan bersabda kepada Hawa, engkau akan menjadi teman laki-laki yang ada di taman ini. Lalu anak-anak perempuan itu berjalan di Taman Eden untuk mencari teman yang dikatakan oleh Tuhan tadi. Dan laki-laki yang dimaksudkan oleh Tuhan itu adalah Adam. Nah, anak-anak, ketika Adam dan Hawa bertemu ya, mereka sangat bersuka cita ya, mereka bersuka cita. Tuhan juga memandang mereka dengan sukacita. Jadi mereka berbahagia ya anak-anak. Akhirnya Adam memiliki teman. Kemudian Tuhan Allah memberkati mereka dan berkata, jadilah teman yang rukun. Oke anak-anak, itulah kisah dari cerita kitab suci tentang Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Oke, anak-anak, dari cerita tadi ya, Tuhan memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus saling hidup rukun ya. Di sini ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Lalu di tengah-tengahnya ini ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Nah, kita menggandeng tangan Tuhan Yesus ya, kita berpegang kepadanya, dan kita sebagai laki-laki dan perempuan harus tetap hidup rukun dan hidup dalam cinta Tuhan. Nah, kita dengarkan tadi anak-anak, ketika pertama sekali Adam diciptakan, dia tidak mempunyai teman dan dia tidak bergembira, bahkan dia duduk di bawah pohon dan sedang sedih. Kemudian Tuhan tahu, oh aku tahu kamu bersedih karena kamu tidak memiliki teman. Dan akhirnya Tuhan ya menyuruh Adam tidur, dan ketika Adam tertidur dia mengambil tulang rusuk dari Adam. Ketika itu dia menciptakan seorang wanita ya, seorang perempuan dari tulang rusuk Adam. Maka jadilah perempuan yang bernama Hawa. Nah, ketika Tuhan sudah menciptakan Hawa, lalu Tuhan ya mempertemukan mereka, yaitu Adam dan Hawa. Mereka bersama-sama bermain di Taman Eden. Nah, Tuhan yang melihat mereka bersuka cita, Tuhan juga tersenyum dan berbahagia karena melihat Adam dan Hawa hidup rukun. Oke anak-anak, ini adalah ada gambar manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian ada Tuhan Yesus. Nah, apakah kamu sudah hidup rukun dengan temanmu? Ayo anak-anak, kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, kita juga harus hidup rukun. Nah, Tuhan telah menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama di bumi ini. Nah, Tuhan juga membuat Taman Eden ya, yang indah dan subur sebagai tempat tinggal Adam dan Hawa. Mereka tidak mempunyai rumah seperti kita sekarang ini anak-anak, tapi dulu manusia pertama itu tinggal di Taman Eden. Nah, Tuhan memberkati Adam dan Hawa serta keturunannya. Sepantasnya juga kita harus bersyukur kepada Allah karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan sangat baik melalui orang tua kita. Jadi kita diciptakan Tuhan, dilahirkan oleh orang tua kita. Oke anak-anak, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan sangat baik. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan? Menurut anak-anak, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adalah sebagai bentuk ucapan syukur karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan sangat baik. Hal pertama, kita harus bisa menerima semua teman ya, siapapun dia. Mau yang rambutnya keriting, yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih, yang badannya gemuk ataupun yang badannya pendek ya, kita harus selalu berteman dan menerima mereka dengan baik. Baik itu laki-laki maupun dia perempuan.
Tuhan. Nah, kita harus hidup rukun seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Yang kedua apalagi? Nah, kita juga bertugas untuk menghibur teman kita yang sedang sedih, atau ketika teman kita sedang dalam masalah, kita harus bisa memberikan dia penghiburan, ya. Kita menghiburnya, bukan kita mengejek, ya, atau mengolok-olokkan dia, nangis, rasakan kamu sih. Nah, gitu, nggak boleh seperti itu anak-anak, ya. Kita harus bisa merangkul mereka, memberikan mereka hiburan agar mereka tidak bersedih dan mereka bisa bersuka cita lagi. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada gambar keluarga yang sedang makan bersama. Nah, di sini adalah terjadi cinta, ya anak-anak, cinta di dalam keluarga di mana orang tua makan bersama dengan anaknya, ya. Mereka menunjukkan cinta kepada anak-anaknya. Begitu juga kita kepada orang tua. Kita harus menghargai orang tua kita, ya, menghormati mereka, mengikuti apa yang mereka perintahkan ke kita, dan juga kita bertugas untuk mendoakan mereka, ya, agar orang tua kita selalu sehat dan diberkati Tuhan segala pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya anak-anak, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena Tuhan sudah menciptakan kita, yaitu dengan mau berbagi. Nah, di sini anak-anak ada gambar, ya, kita harus bisa berbagi, ya. Bukan dalam jumlah yang besar, ya anak-anak. Bukan hanya uang saja yang bisa kita bagi. Kita bisa bagikan makanan, ya. Kita bisa bagikan sebagian uang jajan kita kalau ada orang yang membutuhkan. Kemudian apalagi, yaitu kita juga harus selalu berdoa. Di sini, ya, sungguh bagus sekali anak-anak, contoh keluarga yang baik, ya, berdoa bersama dengan anak-anak. Orang tua merangkul anak-anak agar selalu berdoa kepada Tuhan. Oke? Nah, tadi itulah tentang cerita apa yang harus kita lakukan, ya anak-anak, sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan baik. Nah, maka kesimpulan dari pembelajaran kita yang pertama hari ini adalah, yang pertama, manusia diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, manusia pertama bernama Adam dan Hawa. Adam diciptakan Allah dari debu tanah, sedangkan Hawa diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Adam dan Hawa juga diberi tugas untuk memelihara semua ciptaan Tuhan. Kita juga harus selalu bersyukur karena Tuhan telah menciptakan kita dan dilahirkan oleh orang tua kita. Nah, kita juga harus selalu hidup rukun dengan sesama ciptaan. Oke anak-anak, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk tugas anak-anak, buatlah sebuah doa. Doanya ditulis di buku agama, ya, yaitu bersyukur pada Tuhan karena Ia telah menciptakan kita dan dilahirkan oleh orang tua kita. Oke, doanya dibuat dengan bagus dan baik, ya. Oke anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup kembali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang baik, kami bersyukur karena kami boleh belajar hari ini tentang Engkau yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan, kami mohon agar kami sebagai anak-anak yang sudah Kau ciptakan, kami mampu menghargai sesama kami, selalu hidup rukun dengan teman kami, selalu hidup rukun dalam keluarga. Berkati kami agar hidup kami selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.